Disabilitas masih menjadi hambatan utama bagi penyandangnya dalam mencari peluang kerja dan berkreasi. Padahal mereka adalah manusia sama seperti Anda dan saya yang harus mendapatkan kesempatan. BPS 2022 menyatakan kurang lebih 17 juta individu penyandang disabilitas dalam kategori usia produktif di Indonesia. Namun hanya sekitar 7,6 juta orang yang memiliki kesempatan untuk bekerja. Saya Jimmy Untoro, dalam satu cerita untuk Indonesia kita akan berbincang-bincang bagaimana kita bisa menggerakkan bersama-sama sekaligus memberi kesempatan untuk teman-teman disabilitas boleh menjadi manusia, para pakar produktif mungkin dalam bidang mereka masing-masing. Saya akan ngobrol langsung dengan seorang wanita yang sangat peduli sekali, cukup keren itu ya. Dan beliau adalah pendiri daripada Konekin, yayasannya cukup keren namanya Connect In itu ya. Yaitu dengan Mbak Martella Sirait. Apa kabar Mbak Martella? Baik Bapak, apa kabar? Baik-baik semuanya? Baik, sehat. Sehat ya? Meskipun lingkungan lagi kurang sehat ya karena cuacanya. Iya, ini cuaca Jakarta lately ya. So, Mbak Martella bisa ceritakan nggak apa sih Konekin sebenarnya? Yeah. Namanya cukup unik nih. Kepanjangannya sebenarnya Koneksi Indonesia Inklusif. Koneksi gitu Indonesia Inklusif, oke. Karena kita punya cita-cita dan visi ingin menjadikan Indonesia lebih inklusif gitu. Hashtag Oke. kita biasanya menuju Indonesia Inklusif gitu. Menuju Indonesia Inklusif. Inklusif, ya. Artinya apa? Jadi rasanya Indonesia tuh harusnya bisa dinikmati, bisa ditinggali oleh semua orang tanpa terkecuali teman-teman disabilitas secara nyaman dan adil gitu ya. Jadi kita punya visi menjadikan Indonesia itu lebih inklusif dan dua poin utama kita adalah dari edukasi dan pemberdayaan disabilitas itu sendiri. Iya, iya. Mbak Martella, dari 17 juta usia produktif teman-teman disabilitas ya, hanya 7,6 juta yang dapat pekerjaan. Gimana ya menurut Mbak Data, bagaimana mengubah data ini sendiri dari peranan sebagai seorang pendiri Konekin? Iya, kalau bicara ketenagakerjaan inklusif sebenarnya kita tidak hanya bicara soal pekerja disabilitasnya saja ya Pak, tapi juga bagaimana masyarakat, terutama perusahaan sebagai pemberi kerja juga aware dengan isu ini gitu. Makanya di Konekin sendiri, karena kita melihat di Indonesia tuh sebenarnya pelatihan untuk pekerja disabilitas itu banyak sekali gitu. Mau itu pelatihannya sifatnya untuk sektor kerja formal maupun yang vokasi atau bahkan kewirausahaan. Tapi pada kenyataannya kan hanya sedikit yang bisa kerja gitu. Ternyata yang belum diintervensi adalah dari sisi demand-nya atau dari sisi pemberi kerjanya. Nah, Konekin memang hadir untuk bisa memfasilitasi apa sih yang menjadi kekhawatiran perusahaan kenapa tidak mau mempekerjakan disabilitas. Nah, kita punya training untuk perusahaan supaya mereka lebih siap sebelum merekrut pekerja disabilitas. Jadi Konekin sendiri adalah dari sisi Konekin mengkonek ya, mengkonek teman-teman disabilitas supaya dapat pekerjaan di perusahaan demi perusahaan. Itu prosesnya gimana sih? Prosesnya sebenarnya lebih kepada kalau di perusahaan itu kita paham bahwa selain daripada persyaratan administratif misalnya lulus S1, yang mereka cari kan talent-talent yang punya soft skill ya. Jadi yang punya misalnya critical thinking skill, kemudian leadership, communication-nya bagus gitu. Nah, itu yang lemah di teman-teman pekerja disabilitas gitu. Karena memang dari data aja hanya 2,8% Pak penyandang disabilitas yang sampai ke perguruan tinggi. Wow. Dari 2,8% itu bisa dihitung jari mungkin beberapa yang langsung dapat pekerjaan setelah lulus gitu. Nah, makanya di Konekin berusaha untuk meningkatkan atau upskilling mereka dari sisi soft skill-nya supaya mereka lebih siap untuk bisa masuk ke dunia kerja. Dan di sisi lain, di sisi demand-nya kita juga persiapkan si perusahaannya untuk siap mempekerjakan disabilitas gitu. Jadi kalau kita lihat angka tadi ya, Mbak Martella, dari 17 juta hanya 7,6. Jadi masih kurang lebih gap 10 juta yang unemployed gitu ya. Saya kira ini role yang mulia daripada Konekin ya untuk mereka bisa ditingkatkan sekaligus bisa memasuki dalam usia produktif dan berguna bagi masyarakat. Tapi program utama daripada Konekin sendiri apa Mbak?
Program utamanya sebenarnya dari sisi demand atau dari sisi pemberi kerja kita punya namanya Disability Equality Training. Oke, Disability Equality Training. Training ya, jadi itu adalah pelatihan bagi perusahaan sebelum mereka merekrut atau mempekerjakan disabilitas. Oh, yang dilatih perusahaannya? Perusahaannya. Oke, dilatih apa itu? Dilatih yang pertama tentunya ketika mereka mau menuliskan lowongan kerja bagi penyandang disabilitas, bagaimana konten tersebut bisa aksesibel buat teman-teman disabilitas. Misalnya mau job posting gitu ya, apakah sebenarnya kontennya sudah aksesibel untuk teman-teman tunanetra yang tidak bisa melihat gitu. Kemudian di era digital sekarang kan semuanya serba digital gitu ya. Misalnya HR-nya mau dapat talent dari LinkedIn gitu contohnya. Wow. Nah, itu gimana ceritanya teman-teman disabilitas tuh bisa disclose kondisinya di platform tersebut dan akhirnya bisa ditarik oleh HR-nya gitu. Kemudian yang selanjutnya kalau kita bicara mempekerjakan disabilitas pasti harusnya udah tahu disabilitas itu apa. Terus kemudian kira-kira yang menjadi keunikan ragam disabilitas itu apa dan ditempatkan di mana. Karena kalau ngomongin ketenagakerjaan pasti ngomongin placement kan, Pak? Iya, iya. The right man on the right place. It should be like that gitu. Jadi mereka bisa tahu oh kalau disabilitasnya tuli, kita jangan mungkin menempatkannya di yang memang dia harus berkomunikasi secara intens gitu, tapi tuli itu keunikannya di mana? Oh, visualnya kuat, berarti dia kayaknya bagus nih untuk kita taruh di budgeting gitu, yang ngeliatin angka gitu. Atau misalnya kayak teman-teman disabilitas fisik gitu, mobilitasnya kan terbatas gitu, jadi mungkin pekerjaan-pekerjaan yang menuntut mobilitas banyak tidak cocok untuk mereka gitu. Jadi Konekin membekali dengan hal seperti itu. Kemudian cara berinteraksi dengan teman-teman disabilitas gimana sih? Kalau saya nggak bisa berbahasa isyarat, apa yang harus saya lakukan kalau dapat pekerja tuli misalnya? Nah, di training itu terjawab. Gitu. Tapi teman-teman disabilitas ada gangguannya nggak? Ya, materi kalau mereka ada dalam satu perusahaan, dia salah satu orang yang hanya disabilitas nih, lalu puluhan lain non-disabilitas. Apa yang terjadi pada teman-teman disabilitas sendiri? Iya, kalau bicara soal itu berarti kita akan ngomongin soal mentalitas pekerja ya Pak ya. Jadi kadang-kadang di teman-teman disabilitas itu pertama mencari pekerjaan 2-3 kali lebih susah. Itu aja udah barrier buat mereka ya, challenge. Yang kedua setelah berhasil masuk ke perusahaannya, oh ternyata perusahaannya masih diskriminatif gitu. Saya masih ditempatinnya cuman ya ngeprint atau fotokopi gitu ya. Padahal saya ngelamarnya dengan ijazah S1 loh gitu. Itulah sebenarnya kenapa Konekin menganggap training ke perusahaan itu juga penting supaya sebenarnya mereka mindsetnya berubah dari awalnya memberikan kesempatan as charity, kasih aja deh kesempatannya, menjadi empowering, memberdayakan. Jadi putting the right man on the right place karena tahu potensinya apa gitu. Nah, di teman-teman disabilitas biasanya yang Konekin bantu sesederhana misalnya, oh mereka maunya CV-nya cuma 1 lembar, kamu punya CV-nya 4, kita bikinin 1 gitu. Karena itu kan pintu awal ya Pak. HR itu males kayaknya kalau untuk ngecekin CV yang terlalu banyak gitu. Nah itu kita bantuin. Kemudian yang kedua, mentalitasnya kita bentuk bahwa yang namanya di perusahaan ketika ide kamu ditolak, it doesn't mean because of your disability. Jadi jangan baper kalau di kantor. Bisa jadi karena memang ide tersebut kayaknya kurang cocok dengan perusahaannya. Jadi cobain lagi gitu. Jadi kita bentuk mentalitas pekerja itu ke teman-teman disabilitas. Jadi kalau kita ngelihat challenge ya, kurang lebih kan tadi begitu banyak challenge ya. Jadi Konekin sendiri gimana sih? Ya, material membangun ekosistem Indonesia sendiri bagaimana lately? Iya, jadi kalau di kami sebenarnya program yang lagi existing itu ada 3 ya. Yang pertama ke perusahaan itu ada Disability Equality Training untuk mempersiapkan perusahaannya menjadi lebih inklusif. Karena setelah di IT biasanya kita juga ngelakuin yang namanya accessibility checking Pak. Apakah kantornya udah aksesibel belum nih untuk teman-teman yang kursi roda atau teman-teman yang tunanetra gitu ya. Supaya mereka di tahun depan ketika punya budget, mengalokasikan budgetnya untuk membenahi aksesibilitasnya. Yang kedua dari sisi pekerja disabilitasnya yang kita siapin talent poolingnya namanya Next Gen Ready. Next Gen Ready itu adalah kita intervensi mahasiswa disabilitas semester 7 ke atas dengan memperlengkapi mereka dengan pelatihan soft skill supaya pas mereka lulus, mereka udah punya hard skill-nya ada, soft skill-nya ada, and siap untuk bisa apply ke perusahaan. Nah yang ketiga yang lagi kita juga distribusikan adalah buku cerita anak disabilitas Indonesia atau BISA. Buku cerita?
buku cerita anak Maksudnya disabilitas. ngeprint buku cerita? Jadi bukunya udah ada, tinggal didistribusikan gitu. Oke, Nah, oke. karena kita ngelihat kasus bullying anak disabilitas tuh banyak sekali di Indonesia. Really? Wow. Ternyata literasi kita yang kurang. Sekarang kalau misalnya Pak Jimmy mau beli buku cerita yang bertema inklusif, pasti biasanya imported books ya kan, harus buku impor. Yep. Jarang sekali buku-buku bertema inklusi itu ada di Indonesia gitu. Nah, kita ngelihat kebutuhannya ada supaya anak-anak itu bisa diajarin untuk menghargai keberagaman sejak dini dan mengurangi tingkat bullying gitu. Tapi permasalahannya buku tersebut kadang-kadang tidak affordable buat masyarakat Indonesia. Akhirnya kita bikin buku tersebut dengan harga yang cukup murah, bisa dibeli gitu. Kemudian orang tua jadi punya bonding time dengan anaknya sambil mengajarkan tentang disabilitas gitu. Wow. Jadi kalau kita ngeliat 3 program utama tadi ya, yang dikerjakan oleh teman-teman Konekin. Nah, what is the greatest or one of the greatest challenge daripada Konekin sendiri ya? Ya, yang paling susah sebenarnya adalah ketika kita memberikan pemahaman ke perusahaan soal kalau teman-teman disabilitas mental tuh bisa bekerja. Jadi kalau kita ngomongin kayak teman-teman bipolar, skizofrenia gitu, mungkin karena framing di konten-konten, kelihatannya kalau punya disabilitas mental tuh quote and quote kayak nggak bisa kerja gitu, ngamuk tiba-tiba, gitu, kambuh tiba-tiba. Akhirnya perusahaan tuh sanksi akan pekerja disabilitas mental. Padahal sebenarnya secara produktivitas mereka sama kok dengan yang non disabilitas gitu. Hanya saja mungkin skema kerjanya yang diberikan agak sedikit berbeda karena namanya disabilitas mental berarti kan challenge-nya adalah di interaksi sosial ya gitu. Jadi bisa jadi misalnya jangan terlalu banyak, misalnya sekarang orang meeting maraton nih dari satu meeting ke meeting lain. Nah, itu kan akan overwhelm buat teman-teman pekerja disabilitas mental. Gitu. Nah, jadi cuman butuh sedikit penyesuaian, tapi stigma yang ada di Indonesia tuh masih susah sih Pak untuk bisa dikikis kalau nggak kita kerja bareng-bareng gitu. Jadi Konekin sendiri juga sebenarnya nggak punya kekuatan untuk bisa mengikis stigma itu dengan apa yang kami punya gitu. Kita butuh kolaborasi bareng-bareng sih. Wow. Guys, sebenarnya ini cukup unik ya. Tantangan dalam normal sebagai manusia yang non disabilitas saja cari kerjaan nggak gampang susah, juga. Ya. Apalagi teman-teman disabilitas dan apa sih yang membuat seorang Martella Sirait sampai masuk Konekin ya? Ini cukup unik loh teman-teman ya guys, dalam satu cerita ini walaupun masih muda tapi mendapat penghargaan ya, top 10 wanita inspiratif Indonesia. Bahkan menerima penghargaan terakhir dari World Woman of the Years ya, 2020 itu. Bisa ceritakan nggak gimana sih seorang Martella bisa masuk menjadi 10 wanita inspirasi Indonesia? Iya, jadi penghargaan bagi Konekin dan bagi saya personal, it's just a bonus gitu ya. Oke. Bagi saya bekerja di isu ini tuh adalah panggilan, it's the calling from God gitu kan. Jadi dulu 2013, long story short, saya kerja di sebuah program mengajar ke pedalaman Maluku dan di sana saya bertemu dengan 3 anak disabilitas, di mana orang tuanya hopeless, gak usah disekolahin aja, anak saya kan cacat, dia juga gak akan ada tuh kantor-kantor yang menerima dia. Jadi sebenarnya itu eye opener gitu buat saya bahwa masih perlu diusahain nih anak-anak ini untuk bisa tetap bekerja, tetap bisa hidup gitu. Jadi waktu itu sebenarnya mereka lah yang menjadi pembuka mata saya bahwa saya punya panggilan di isu ini gitu. Wow. Dan karena saya tahu background S1 saya nggak terlalu relate dengan disabilitas, akhirnya saya S2 dulu, keluar menempuh ilmu, pulang lagi ke Indonesia, akhirnya membantu dan memang fokus di isu ini gitu. Nah, kalau soal penghargaan, surprise aja sih Pak, saya juga pas dihubungin, Mbak masuk nominasi, saya juga iya gitu. Karena mendirikan Konekin di 2018, tujuannya bukan untuk dapat penghargaan, tapi tujuannya untuk seluas-luasnya memberi manfaat sih. Jadi perasaannya gimana ini? Bisa menjadi top 10 wanita inspirasi Indonesia. Ada perasaan sesuatu nggak? Kalau dibilang bangga pasti, tapi sebenarnya makin berat Pak tanggung jawabnya. Semakin dikenal, kita kan semakin dituntut bahwa kontribusinya mana nih gitu. Jadi bagi saya pribadi sih menerima penghargaan itu juga menerima tanggung jawab yang lebih besar untuk bisa membuktikan gitu ya ke teman-teman disabilitas bahwa kehadiran Konekin bisa membantu mereka. Jadi kalau kita ngelihat tadi ya, Konekin membuka peluang ya. Lalu selain training kepada perusahaan, teman-teman disabilitas diberikan training nggak?
Iya, yang tadi saya bilang Next Gen Ready, Pak. Next Gen Ready. Jadi kita kolaborasi dengan beberapa universitas yang punya unit layanan disabilitas atau pusat studi layanan disabilitas. Nah, jadi kita tanya, ada nggak yang mahasiswa semester 7 mau ikut nggak online bootcampnya kita gitu. Nah, itu akhirnya mereka kita latih dengan berbagai pelatihan soft skill, ada leadership, communication, career path, digital accessibility gitu, yang memperlengkapi mereka sebelum mereka nanti lulus dan akhirnya apply buat kerja. Gitu. Jadi kalau mereka sudah kerja somehow nggak memenuhi ekspektasi daripada perusahaan, mereka misalnya di fire gitu, oke. Enggak sih Pak, sejauh ini belum ada kasus pemecatan. Yang paling banyak itu kasus resign karena tidak betah. Gitu. Alasannya, iya kantornya. Belum ada kasus pemecatan karena tidak diizinkan atau memang nggak kejadian aja? Mungkin karena perusahaan terutama HR paham bahwa itu akan menyalahi regulasi ya. Tidak boleh ada pemecatan karena kedisabilitasan. Kalau pemecatan karena ketidakmampuan, maksudnya dipecat karena memang tidak bisa perform dengan baik di pekerjaannya, ya itu lain soal gitu. Tapi kalau dipecat karena kedisabilitasan itu tidak ada. Bahkan kalau di Indonesia kan punya program return to work. Misalnya saya awalnya non-disabilitas, kemudian saya kecelakaan jadi disabilitas. Saya nggak boleh semata-mata karena saya disabilitas langsung dipecat. Harus ada program kembali bekerja gitu kan. I see. Cuman kalau yang paling banyak sih memang teman-teman disabilitas itu mereka resign atau mengundurkan diri karena tidak betah gitu. Biasanya tidak betahnya antara karena perusahaannya yang dikira lingkungannya kurang inklusif atau bisa jadi karena misalnya gajinya kurang gitu. Jadi mereka iya, karena teman-teman disabilitas ini kan banyak masuk ke pekerjaan itu lewat outsourcing ya Pak. Gitu. Jadi kadang-kadang gajinya di bawah UMR, padahal secara cost mereka perlu keluarin duit lebih banyak untuk bisa transport dari rumah ke kantor, yang belum tentu semua transportasi juga aksesibel kan. Wow, amazing. Guys, saya ingin ajak untuk Anda jalan-jalan sekaligus gimana kegiatan daripada Konekin ini, dan saya yakin Anda akan terinspirasi. Guys, thank you telah menonton program ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk cerita-cerita yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.